Ada banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya melakukan isolasi diri, dan kita akan tanyakan ke Bu Rosya apa yang memang perlu kita pantau selama 14 hari pada masa kita melakukan self-isolated. Iya, saat melakukan isolasi diri ada beberapa pencegahan level individu mungkin ya. Jadi yang harus dilakukan oleh diri kita sendiri. Pertama tentu sama dengan yang lainnya terkait masalah pencegahan penularan dari diri kita kepada yang lain, karena walaupun kita tidak menunjukkan satu gejala apapun, tapi kita namanya self isolasi itu menilai, kita sangka kalau kita ada sesuatu gitu ya, sehingga potensi menularkan itu dianggap ada gitu oleh kita, sehingga kita harus pertama tetap mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian seperti etika batuk, menggunakan masker gitu ya selama kita melakukan isolasi diri. Dan yang penting lagi adalah tidak menggunakan seperti alat makan ataupun alat mandi yang bersama-sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Walaupun kita ringan-ringan saja gitu ya. Artinya tanpa gejala. Tanpa gejala, ya betul. Tapi tetap itu kita pertahankan atau asumsikan bahwa kita nih ada apa gitu ya di kita, supaya kita tidak terjadi penularan kepada yang lainnya gitu. Nah selain itu juga mungkin untuk mencegah penularan lainnya sama mungkin selain mencuci tangan, hindari memegang hidung, area muka ya. Area muka, iya betul. Itu juga harus dihindari. Hal-hal lain, ganti baju, seperti hal-hal seperti itu ya. Kita harus rajin mungkin mencuci mulai dari baju yang kita gunakan, kemudian spray. Jangan sampai juga karena kita isolasi di rumah, bajunya berhari-hari bajunya yang itu juga saja, betul, gitu spraynya ya. nggak diganti. Nah kebersihan seperti itu juga hal yang harus dilakukan gitu ketika betul. melakukan isolasi diri. Iya. Oke, tapi kan ada beberapa orang yang menganggap sepele begitu. Artinya kalau misalkan kita itu melakukan pemantauan terhadap diri kita selama 14 hari, tapi merasa bahwa ya sudahlah karena memang kan orang lain juga, maksudnya dalam satu lingkungan keluarga gitu, kita mempercayai orang itu negatif begitu. Nah, apakah memang hal-hal seperti itu memang perlu dilakukan karena memang bagian daripada keluarga, kita tidak usah khawatir, atau justru setiap orang bisa jadi carrier, bisa jadi pembawa? Iya. Terutama itu yang dikhawatirkan adalah kita menjadi pembawa dan belum muncul gejala. Apalagi kalau di rumah kita ada anak kecil, ada orang tua yang telah lanjut usia, ada ibu hamil, kemudian ada juga orang-orang yang dengan komorbid penyakit tertentu, artinya ada penyakit bawaan, penyakit yang diderita oleh salah satu anggota keluarga kita. Seperti misalnya ada diabetes, ada hipertensi, ada kanker, atau yang penyakit lainnya yang menahun, itu cenderung orang tersebut imunitas tubuhnya itu lebih rendah, betul, dibanding dengan yang normal. Sehingga kalau kita yang sehat ataupun yang gejalanya ringan ini, jangan serta-merta juga merasa bahwa anak kecil atau orang-orang yang tadi yang kelompok rentan ini itu daya tahan tubuhnya sama kuatnya dengan kita gitu. Itulah pentingnya kenapa harus mengisolasi diri gitu. Artinya berarti ini adalah harus kerjasama gitu ya. Betul artinya sekali. Dalam satu keluarga ini memang perlu kerjasama, artinya jangan sampai menganggap bahwa ini temannya atau keluarganya bahkan kakaknya tidak bisa menularkan begitu ya. Jadi betul. Artinya dalam satu keluarga ini harus kerjasama begitu ya. Betul. Nah termasuk juga kan harus adanya jarak begitu ya antar individu. Betul. Nah seperti apa sih Bu Rosya? Iya, kita mengenal dengan kalau awal sosial ya, distancing, sekarang jadi physical gitu ya. Physical. Ya, kalau sosial itu kan seolah-olah tidak boleh berhubungan, tidak boleh berkomunikasi. Padahal sebetulnya yang inti adalah physical gitu. Kita boleh berkontak lewat telepon, kita bisa lewat komunikasi yang lain, tapi jaga jarak secara fisik.
antara 1 sampai 2 meter dengan asumsi 1 sampai 2 meter ini adalah jarak aman saat seseorang misalnya yang mempunyai virus tersebut kemudian dia mengeluarkan droplet gitu ya keluar, dan itu jarak 1 sampai 2 meter ini adalah dianggap aman supaya tidak sampai kepada yang lainnya gitu. Nah, kalau untuk ukurannya sendiri apakah ada jarak minimal atau maksimal seperti apa sih? Kalau WHO menyampaikannya 1 sampai 2 meter. Gitu. 1 sampai 2 meter itulah jarak aman gitu ya. Betul. Nah, termasuk juga ini di dalam anggota keluarga juga kan? Artinya berarti fisikal ini tidak hanya ketika kita di luar rumah gitu. Iya, betul. Untuk yang ODP, terutama yang sudah pernah kontak dengan siapa gitu ya, yang memang kontak erat, pernah dekat mungkin dengan yang positif ataukah dari bepergian dari negara yang terjangkit, memang lebih baik menjauhkan diri dari keluarga yang ada di sekitarnya gitu. Itulah yang disebut dengan ODP tadi gitu. Oke. Tadi kan Bu Rosi sempat mengatakan sebetulnya dari pencegahan ada dua, baik itu individu ataupun secara masyarakat gitu ya. Betul. Tadi individu sudah dilakukan, bagaimana kemudian kita menjaga diri begitu, bisa melakukan olahraga beberapa lagi. Nah, kalau dari segi masyarakatnya lagi, apakah ada yang memang perlu masyarakat ketahui? Ya. Untuk masyarakat, prinsip dasar adalah sama sebetulnya. Kita menjaga jarak, prinsip adalah itu, physical distancing, kemudian kita juga tetap dengan PHBS kita, dengan mencuci tangan, tidak memegang muka, karena itu port di entry, pintu masuk, virus masuk ke tubuh kita. Kemudian yang etika batuk itu tetap. Jadi kalau misalnya untuk dengan lingkungan atau di masyarakat, tentunya pertemuan-pertemuan seperti arisan atau yang tempat-tempat yang kerumunan orang banyak, nah itu yang harus dihindari. Contoh, kalau misalnya kita ke supermarket kan tentu tetap orang, ada ya, orang banyak. Kita bisa tetap ke supermarket, tidak menjadi masalah, tapi kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Kalau dulu mungkin seperti antrian, sekarang sudah diatur, antrian itu minimal jaraknya adalah 1 meter, jangan semuanya numpuk di satu tempat. Begitu juga saat kita berbelanja ataupun bepergian ke tempat-tempat tertentu. Nah ini yang harus diwaspadai. Lebih baik seperti yang pesta mungkin ya, pesta pernikahan misalnya resepsi atau apapun itu namanya, ya saat ini mungkin harus bersabar dulu untuk tidak berkerumun gitu, karena pemerintah sendiri sudah mengeluarkan edaran bahwa anak-anak sekolah aja sampai belajar di rumah, bukan libur ya, belajar di rumah. Yang bekerja di kantor, sebagian ada yang harus bekerjanya dari rumah gitu ya, work from home ataupun yang lainnya, semuanya adalah ditujukan untuk physical distancing tadi. Jadi kalau misalnya kita secara kemasyarakatan masih saja di masyarakat ya masih aja berkumpul gitu, itu menjadi maknanya menjadi berkurang kalau dari berbagai kebijakan yang sudah diterapkan gitu. Ya, selepas jeda saya juga akan tanya kira-kira bagaimana ini terhadap kelompok rentan gitu, dan sebetulnya siapa kelompok rentan yang terkena COVID-19. Selepas jeda kita akan membahasnya, usai jeda tetap di iNews Jabar.